Shalom dan selamat pagi bagi Bapak Ibu anggota jemaat yang ada di rumah masing-masing. Selamat berjumpa kembali dalam rumah Tuhan, walaupun melalui layar kaca Bapak Ibu di rumah masing-masing, dalam rangka ibadah hari Minggu tanggal 5 April 2020 di jemaat Elim Palopo. Kita telah berada di Minggu Prapaskah ke-6, sekaligus menghayati Minggu Palem, yaitu saat di mana Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai sebagai simbol kedatangan dalam damai. Bagaikan anak domba yang hendak dibawa ke pembantaian, Yesus datang untuk menggenapi misi Allah, yakni menyelamatkan manusia. Tetapi orang-orang menyambutnya sebagai seorang pahlawan. Karena itu mereka menghapatkan pakaian dan daun palem untuk dilalui Yesus. Kita berkumpul di sini tidak dengan menghamparkan pakaian atau membawa daun palma. Kita hadir dengan hati yang terbuka untuk mengenang karya, pengejaran, keteladanan, dan kesetiaannya berkorban. Hosiana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosiana di tempat yang maha tinggi. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bagi yang ada di rumah-rumah, dan kita menyanyikan lagu segala kemuliaan bagimu penebus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pengakuan iman bersama, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Bagimu juga. Terima kasih. Silakan dulu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mengatakan bahwa
bahwa firman Tuhan adalah berita yang menerangi langkah hidup kita. Namun ternyata kita lebih sering menuruti keinginan pribadi dan nafsu duniawi, sehingga tanpa sadar kita telah terseret ke dalam kegelapan dosa. Kita rajin mendengarkan firman Tuhan dan semangat berbicara tentang isi Alkitab, namun enggan taat pada firman Tuhan yang selalu mengingatkan agar kita sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga terhadap sesama. Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali, firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi berdusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Petunjuk hidup baru datang kepada kita setelah menerima pengampunan dari Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita akan bermazmur, dan mari Bapak Ibu sekalian, kita membuka Mazmur pasal 31. Kita baca secara berbalasan mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Mazmur pasal 31 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah mendidik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesat. Karena sakit hati mengindaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetangga, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripada. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Amin. Mari kita menyambutnya dari Mazmur 16. Kita nyanyikan ayat yang pertama, Kaulah ya Allah perlindunganku.
Kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk menikmati kehidupan, menikmati hari yang Engkau kuduskan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk mengenang dan merayakan minggu-minggu Prapaskah. Dan hari ini kami telah tiba pada minggu Prapaskah yang terakhir. Perjalanan karya penebusan Kristus untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Nya. Berkenanlah mengurapi kami dan memberkati kami semua dengan Roh Kudus. Baik setiap hamba-Mu yang akan membacakan firman ini, hamba-Mu yang akan memberitakan, juga kepada segenap jemaat-Mu yang akan mendengar, sehingga kami beroleh hikmat mengerti, beroleh kekuatan atas firman Tuhan yang kami dengar. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sendiri mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Bahagian firman Tuhan yang menjadi bacaan kita yang pertama, yaitu terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-50, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-11. Yesaya pasal yang ke-50, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-11. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapa yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Nengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya.
Sesungguhnya kamu semua orang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api. Masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tanganku lah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri ataupun pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam berupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil berupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Hosana, Hosana. Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26. Demikian Injil Yesus Kristus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat berheran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya
atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki dibebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan, ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap perkara orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesali, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Mari kita menyambutnya dengan ungkapan syukur, Kyrie semangat Tuhan. Saudara-saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu Prapaskah yang terakhir atau minggu Prapaskah yang ke-6. Juga kita menyebutnya sebagai minggu Palma, di mana Yesus dieluk-elukkan. Tema renungan kita pada minggu Prapaskah ini, taat walau perih, taat walau perih, yang dalam bahasa Tadikuan maka itu moi annama paani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara soal ketaatan, ini sesungguhnya merupakan kewajiban
dan tuntutan bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Kita wajib taat kepada pemerintah, kita taat dalam tanggung jawab di mana kita bekerja atau menempuh pendidikan, taat dalam kehidupan bergereja, terlebih taat kepada Tuhan. Di mana-mana ketaatan itu sangat dibutuhkan. Dan bicara soal ketaatan, pada hari ini kita mendengarkan bagaimana ketaatan seorang hamba Tuhan. Ketaatan seorang hamba Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11. Nas ini sebenarnya berbicara sebagai nubuatan Nabi Yesaya akan Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan orang Israel, yang disampaikan kepada mereka di saat umat Israel sedang menghadapi masa-masa sulit di pembuangan. Yesaya berbicara tentang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang dalam bacaan ini disebutkan sebagai istilah seorang murid. Hamba Tuhan berbicara bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada mereka, kepada orang yang letih lesu. Lidah seorang murid memberikan penekanan bagaimana seorang murid mengungkapkan bahasa, menyampaikan pesan, dan meneruskan perkataan-perkataan yang diterima dari gurunya. Dan murid dalam pembacaan ini mengatakan bahwa ia menerima dari Tuhan Allah. Hamba Tuhan atau murid dalam pembacaan ini juga berbicara tentang ketaatan bahwa setiap pagi gurunya, yaitu Tuhan Allah, mempertajam pendengarannya supaya ia mendengar sebagai seorang murid, sehingga kesetiaan sebagai seorang murid di tengah-tengah tekanan ini yang berat membuat dia dapat dilayakkan sebagai orang yang benar-benar diharapkan. Kesetiaannya sebagai seorang murid di tengah tekanan yang berat membuat dia dilayakkan menjadi orang benar di hadapan Allah. Lebih tegas lagi menyatakan bahwa sebenarnya adalah kesia-siaan untuk melawan seorang hamba Tuhan yang telah dibenarkan oleh Allah
Sebab Tuhanlah yang akan memberikan pertolongan dan yang akan memberi kekuatan, memberikan pertolongan kepada sang murid, sang hamba Tuhan yang diharapkan oleh orang-orang Israel yang sedang dalam pembuangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bicara soal ketaatan tidak pernah lepas juga dari pengorbanan. Kita tidak akan pernah bisa bicara hal ketaatan tanpa pengorbanan. Dan pengorbanan dari seorang murid, dari hamba Tuhan dalam pembacaan kita ini dikatakan oleh Nabi Yesaya bagaimana pengorbanan yang dia akan berikan. Ayat 6 mengatakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku, dan aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ini berbicara tentang pengorbanan yang luar biasa sebagai seorang murid, sebagai seorang hamba Tuhan. Sesungguhnya Yesaya berbicara tentang pengharapan akan datangnya Mesias yang akan membebaskan orang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ketika kita membaca dan mendengarkan akan apa yang disampaikan oleh Yesaya ini, sebenarnya kita sedang mengingat akan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Nubuat ini berbicara tentang Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini untuk memberikan pembebasan, pengampunan dosa kepada semua orang yang telah berdosa. Dalam Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26 kita mendengarkan bagaimana perjalanan Yesus untuk menerima eksekusi, dijatuhi hukuman mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menghambakan dirinya, merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yesus bersedia menanggung segala kepedihan. Dia taat walau pedih untuk pengampunan dosa, untuk keselamatan, untuk pembebasan bagi semua orang. Pengorbanannya untuk membebaskan kita. Dia rela dinodai, dia rela diludahi, bahkan diperlakukan apapun, dia taat untuk menerima.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Kristus yang sedemikian taat, walau perih untuk kebaikan, untuk keselamatan bagi dunia ini dan bagi kita sekalian yang berdosa. Pertanyaan sekarang bagi kita ialah, seberapa kita taat? Seberapa kita setia menjadi orang yang mengikut Kristus? Apakah kita setia? Apakah kita akan taat walau kita perih, walau kita menderita, walau kita sengsara, walau kita kekurangan dalam kehidupan kita? Banyak orang yang merasa diri taat, merasa diri setia, tetapi tidak mau berkorban dalam hidupnya. Ukuran ketaatan dan kesetiaannya hanya dinyatakan melalui ungkapan yang dijadikan sebagai pembelaan untuk mengatakan bahwa dia taat. Tetapi dalam realitas kehidupan sehari-hari, banyak orang tidak siap untuk menderita, tidak siap untuk menanggung sengsara karena dia adalah pengikut Kristus. Justru dalam ketaatan dan kesetiaan sangat dibutuhkan pengorbanan. Pengorbanan untuk saling menerima satu dengan yang lain. Pengorbanan untuk merendahkan diri satu dengan yang lain. Tetapi justru kadang sebaliknya, kita menjadi sama seperti orang-orang Yahudi yang datang membawa Yesus dengan berbagai tuduhan. Dan yang paling utama ialah mereka menyalibkan Yesus karena dengki, karena iri hati. Dengki dan iri hati telah merasuki kehidupan orang-orang Yahudi sehingga menyalahkan Yesus. Bahkan mereka berteriak, "Dia harus disalibkan. Biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan anak-anak kami." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tuntutan bagi kita ialah dalam penderitaan kita, dalam situasi yang kita alami sekarang ini, dalam keperihan hidup yang kita alami sekarang, baik dalam konteks kehidupan kita bersama sebagai satu kawanan domba Allah, sebagai warga masyarakat, ialah bagaimana kita saling membangun ketaatan satu dengan yang lain dan ketaatan kita kepada Tuhan. Biarlah kita ini juga menjadi sama seperti seorang murid yang taat. Lidah kita sebagai seorang murid yang meneruskan kebenaran, telinga kita mendengarkan sebagai seorang murid, dan kesetiaan kita adalah kesetiaan sebagai hamba-hamba Tuhan yang tetap percaya kepadanya dalam situasi apapun. Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri kita dalam minggu Prapaskah yang ke-6 ini untuk
merendahkan diri bahwa Kristus telah datang ke dalam dunia ini untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dan kiranya dengan firman Tuhan ini kita semakin diteguhkan, kita semakin bersabar untuk terus menikmati persekutuan kita dan kesetiaan kita dengan Tuhan. Terakhir saya katakan kepada seluruh keluarga jemaat bahwa situasi yang sulit kita alami, Bapak Ibu harus beribadah di rumah, kejenuhan dan kebosanan tinggal di rumah, bahkan ada yang sudah rindu untuk datang ke gereja. Mari kita semua alami dengan penuh kesabaran sambil berdoa bahwa semua ini nantinya pasti akan berakhir. Kita berdoa, kita berharap, kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Dialah pemilik kehidupan kita, Dia yang akan menuntun serta memberkati kehidupan kita sekalian. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Kita merefleksikan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita diingatkan bagaimana ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, betapapun perihnya, betapapun sengsaranya, dan betapapun bergumulnya kita dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput sedang jemaat untuk berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan sesuai rumusan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat semakin duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mempersembahkan hidup dan kehidupan kita. Olehnya itu, firman Tuhan senantiasa memberikan kita pemahaman dan camkanlah nas ini bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk mengeriakan pengumpulan persembahan kita, mari kita menyanyi
dari lagu Sekarang Beri Syukur. Bapa di sorga, terpujilah Engkau dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Tuhan begitu setia dalam hidup kami. Tuhan selalu menyatakan diri di setiap peristiwa kehidupan. Tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Betapa saat-saat ini kami sungguh-sungguh berada dalam situasi yang sulit, mencekam, menakutkan, mengkhawatirkan. Kami harus berdiam diri di rumah. Ibadah-ibadah hari Minggu pun kini harus dilaksanakan di rumah. Kerinduan-kerinduan jemaatmu untuk bersekutu terhalang dengan situasi yang ada. Tuhan, sampai kapankah hal ini akan menjadi bagian dari hidup kami? Kami tidak tahu, Tuhan. Kami tidak mampu untuk keluar dari persoalan kami sendiri. Kami rindu hadirat Tuhan. Berkuasalah atas dunia ini, Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu. Tolonglah kami, ya Tuhan. Kiranya situasi sulit ini akan segera berakhir. Sakit penyakit karena virus corona telah membuat begitu banyak orang menderita, baik mereka yang sakit maupun bagi mereka sekalian rumpun keluarga yang telah kehilangan anggota keluarga mereka. Bahkan kami semua, Tuhan,
seluruh keluarga, seluruh masyarakat, bahkan pemerintah kami pun diperhadapkan dengan situasi yang berat. Tuhan Bapa di sorga, Engkau berkenan memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh para medis menolong mereka yang sakit, dan juga bagi mereka yang berupaya untuk menemukan obat bagi virus corona ini. Tuhan berikan hikmah, Tuhan berikan akal budi, dan memberkati segala upaya mereka. Pemerintah kami pun Tuhan berkati dalam mengambil kebijakan agar dampak dari semua kebijakan ini menjadi yang terbaik dari semua yang memberikan kesulitan bagi kami, baik keamanan maupun ekonomi, kondisi sosial masyarakat. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di jemaat ini Palopo ini. Tuhan memberkati dalam hidup masing-masing, di rumah ataupun segala aktivitas yang masih bisa dilakukan. Pekerjaan-pekerjaan seluruh jemaat-Mu Tuhan memberkati. Sekalipun saat ini semua serba terbatas, tetapi kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak akan pernah dibatasi oleh apapun. Engkau akan memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkau akan memberi kehidupan kepada kami. Perjalanan-perjalanan yang hendak kami tempuh dan semua aktivitas kami dasari dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan kecelakaan. Tuhan mengasihi seluruh jemaat yang sakit, pulihkan mereka. Orang-orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan kuatkan agar mereka tetap tegar. Yang berduka cita Tuhan hiburkan. Dan bersyukur bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang boleh menyatakan ungkapan syukur, baik persembahan pribadi, persembahan keluarga, juga persembahan melalui pundi yang kami nyatakan. Berkatilah semuanya ini Tuhan boleh digunakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Jemaat-jemaat yang bersyukur karena ulang tahun, karena sembuh dari sakit, diberkati dalam perjalanan, diberikan berkat secara materi. Semua Tuhan secara bersama kami naikkan syukur dan terima kasih kepada-Mu. Berkati dan lindungi kami hari ini. Kasihani kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih untuk kasih yang Kau nyatakan bagi kami. Ibadah-ibadah yang hendak dilaksanakan dalam minggu ini Tuhan, Engkau memberkati kami agar kami boleh mengangkatnya seturut dengan kehendak. Inilah doa kami Tuhan. Inilah syafaat yang kami bawa dan sampaikan kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Tahanlah dan Berjuang Terus dalam Perjuangan Kudus.
Pergilah dalam damai sejahtera Allah. Kepada saja Tuhan memutuskan. Taatlah walau perih. Jadilah saksi Kristus. Jadilah berkat bagi sesamamu. Jalanilah hidupmu dalam kerendahan hati, seperti Yesus yang dalam kejayaannya Dia selalu menampakkan kerendahan hati. Kiranya Tuhan berkenan dan menolong saya. Arahkanlah hati kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan sebagai lagu penutup kita akan menyanyikan lagu Tuhan pimpin anakmu.